Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Kita berpenampilan topi melenceng begini, akan tetapi hati dan akal waras itu jauh lebih utama daripada berpakaian jubah serba putih, ngomongnya sok agama, tapi sukanya ini memprovokasi umat, sukanya ngomong menyuruh masyarakat untuk bugot, untuk berontak kepada pemerintah yang sah. Ya, ngakunya sebagai cucu Nabi. Di dalam dirinya ada darah mengalir Nabi Muhammad SAW, padahal secara dipandang dari kajian pustaka, kemudian hasil tes DNA, dia yang sok begitu ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi keturunan Yahudi Askenazi. Jadi lebih baiklah penampilan begini ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, laki-laki Rizik Syihab ini tidak ada kapok-kapoknya. Rizik Syihab ini lagi-lagi mengeluarkan statement atau pernyataan yang menurut saya menunjukkan bahwa psikologisnya ini sudah berubah. Kenormalannya sebagai manusia ini sudah berubah. Ya, di mana tidak berubah. Kemarin kita diviralkan dengan pernyataan Pak Rizik Syihab yang menyuruh jamaahnya ini untuk bugot, ini untuk memberontak pemerintahan yang sah. Jelas itu muncul dari mulut si Pak Rizik Syihab. Ya. Kemudian ditunjukkan lagi dengan pernyataan-pernyataan dia yang sebelum-sebelumnya, ya, dia sering melaknat pemerintah, dia sering mendoakan bangsa ini yang dipimpin pemerintah sekarang ini hancur sehancur-hancurnya, kemudian mengejek pemerintah kita, pemimpin kita, presiden kita dengan sebutan banci. Ya. Dan bahkan Pak Rizik Syihab ini pernah menghina guru bangsa kita, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan beliau ini juga termasuk min jumlatil aulia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Pak Rizik Syihab itu juga pernah menghina Gus Dur dengan mata buta hati, dan itu secara umum tahu karena pernyataan Pak Rizik Syihab ini berulang-ulang disiarkan di TV One, salah satu TV nasional, dan sampai sekarang pun pernyataan dari Pak Rizik Syihab yang menghina Gus Dur buta mata, buta hati, sampai masih ada di hati saya. Cuman lihat saja ke depannya. Loh, ini menunjukkan bahwa Pak Rizik Syihab ini sudah keluar dari jalur naluri manusia. Jadi sifat insanianya sudah hilang. Sudah hilang. Ya, nggak ada rasa berterima kasih kepada pemerintah ini gitu loh. Tidak ada rasa Rahman Rahimnya begitu loh.
Ya seperti hewan loh. Jadi hewan itu kalau anjing ya begitu saja menggonggong. Binatang buas begitu saja. Tapi kalau manusia marah ya normal. Kasih sayang ya normal. Jadi marah tok berarti nggak normal itu. Ya. Nggak normal, namanya manusia. Manusia itu juga punya sifat ego, juga punya sifat belas kasih. Itu namanya manusia. Kalau marah terus bukan manusia itu. Sudah keluar dari koridor yang dinamakan manusia. Itu seperti binatang buas. Kalau ini menurut ahli psikolog, ini namanya Schadenfreude. Ya. Schadenfreude itu adalah gangguan jiwa yang mana nantinya akan menyebabkan dia senang melihat orang lain lagi kesusahan, senang melihat orang lain ini berkelahi bertengkar. Ini psikologisnya Schadenfreude. Ya. Dan pernyataan yang baru-baru ini Pak Rizik Syihab menunjukkan itu. Dia mengatakan bahwa orang yang selama ini mendolimi kita maksudnya Pak Rizik Syihab, kita tahulah semuanya siapa. Dua kubu yang pernah mendolimi Pak Rizik Syihab itu sekarang lagi berantem. Ya, maka dia berbahagia. Loh, ini kan menunjukkan bahwa itu wataknya Yahudi Askenazi. Ya. Watak Yahudi Askenazi itu semacam itu. Jadi ketika lihat perang, ini tidak pernah mendamaikan, tidak mau mendamaikan. Ketika lihat orang berkelahi, tidak mau mendamaikan. Malah dia senang. Itu sifatnya Yahudi Askenazi. Makanya pantas saja hasil tes DNA seumpama ya sudah apa belum? Kayaknya sudah sih ya Pak Rizik Syihab ini dan marganya Syihab ini sudah ada perwakilannya menunjukkan bahwa hasilnya Syihab, marga Syihab bukan J1 tapi G. Ini berarti Syihab bukan keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau haplogrupnya itu G, keturunan Yahudi Askenazi. Ya, jadi baru-baru ini pernyataan Pak Rizik Syihab ini, ya saya nggak kaget sih, cuman ya segitunya begitu loh. Ya. Malah itu menunjukkan sekali lagi naluri kemanusiaannya hilang. Psikologisnya ini sudah, kejiwaannya ini sudah berubah. Ya. Sudah berubah. Ya. Dan itu kalau dia mengatakan bahwa itu dia ahli agama ya jelas tidak. Itu mendakwakan dakwanya Nabi ya jelas tidak. Dakwah semacam itu kok mendakwakan dakwanya Nabi? Tidak. Itu jelas dakwah yang bertentangan dengan Al-Quran, dakwah yang bertentangan dengan hadis. Surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ketika kita melihat saudara kita, ya, jadi orang-orang mukmin itu saudara kita, itu ketika berantem bersengketa malah jangan disyukuri, ya, jangan kegirangan seperti Pak Rizik Syihab, tapi fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah keduanya. Jadi para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya sekali lagi saya memberikan masukan kepada pihak kepolisian, aparat keamanan yang ada di Indonesia. Orang-orang seperti Pak Rizik Syihab ini, kalau sudah jelas-jelas ya, jelas-jelas ingin memberontak
jelas-jelas bikin gaduh di Indonesia, tangkap saja dan adili. Jangan tebang milih. Kalau dibiarkan Pak Rizik Syihab ini ya menebarkan doktrin-doktrinnya, jangan kaget kalau nantinya muncul Pak Rizik Syihab lainnya. Salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.